Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdiskusi dengan Faisal Assegaf dan Teguh Reza Syah. Saya kembali ke Bang Faisal. Bang Faisal, tadi ada statement war incorporation dan Anda sangat percaya bahwa Palestina negeri hayalan. Ya, dasar negeri hayalan itu membuat Anda semakin yakin itu apa saja? Kalau kita bicara sejarah, saya tadi bicara dari zaman PLO dipimpin Yasser Arafat sampai hari ini kita masih menyaksikan pemberitaan soal Israel dan Palestina. Ya sebenarnya faktor internal baik di pihak Palestina maupun Israel itu mendukung bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Karena sejak pemerintahan pertama terbentuk di Israel dari zaman Perdana Menteri David Ben Gurion sampai sekarang Netanyahu kan Perdana Menteri terlama ini sepanjang sejarah Israel. Tidak Dua pernah ada kali pula keinginan. ya? Iya, tidak dari 2009 ya, kepotong 2021 sampai 2022. Itu tidak pernah ada keinginan dari satupun pemerintahan Israel ada negara Palestina. Bahkan tidak ada satupun partai politik di Israel yang punya platform membantu mendirikan negara Palestina. Itu satu. Yang kedua kan faktor agama. Jadi ada faktor-faktor yang tidak bisa dikompromikan karena atas dasar agama kan, karena mereka yakin untuk elit-elit sebagian partai di Israel itu meyakini ya sebelum ada Al-Aqsa itu ada kuil Yahudi di sana. Ya sama di pihak Palestina pun sama. Di pihak Palestina dalam arti mereka kan punya kewajiban. Sebenarnya bukan hanya orang Palestina doang. Bagaimana menjaga Al-Aqsa agar tidak dirobohkan oleh Israel untuk didirikan kuil suci ketiga kan. Itu kan bukan hanya kewajiban orang Palestina. Selain itu kan juga ada kelompok seperti Hamas maupun Jihad Islam yang tidak mau mengakui eksistensi Israel. Artinya kalau mau ada negara Palestina, bukan Palestina yang terdiri dari tepi barat atau jalur Gaza seperti solusi dua negara, tapi Palestina yang mencakup tepi barat, jalur Gaza, dan wilayah Israel sekarang. Seperti itu. Belum lagi faktor eksternal tadi seperti disebutkan Pak Reza bahwa Dewan Keamanan itu kan bukan struktur yang adil. Ketika negara Amerika punya veto, dia bisa menggunakan itu sesuai kepentingannya untuk kepentingan nasionalnya maupun membela sekutunya Israel. Itu kan seperti itu. Jadi memang sudah lewat lah momentum Palestina ini untuk menjadi sebuah negara merdeka. Ini dalam konsep negara ya. Kalau akhir zaman udah beda, udah bukan konsep negara. Lalu seperti apa kira-kira konsep yang paling tepat bagi orang-orang Palestina kalau kita bicara tanpa negara? Ya itu mah kalau tanpa negara ya artinya penjajahan Israel terus berlangsung. Kalau saya sih setuju dengan perlawanan bersenjata dilakukan oleh Hamas. Karena ini terbukti sejak 7 Oktober 2023 itu kan hal memalukan ketika sebuah negara yang kuat secara militer atau intelijen bisa ditembus oleh milisi. Milisi bukan angkatan perang sebuah negara dari wilayah yang mereka blokade. Yang Israel isolasi sejak 2007 bisa nembus. Dan kemudian setelah berperang selama 15 bulan dan mereka tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu membebaskan semua sandera, menghancurkan Hamas dan milisi lainnya, serta mendemilitarisasi Gaza. Yang porak-poranda hanya infrastruktur Gaza hanya infrastruktur sipil dan tapi Hamasnya masih tegak berdiri. Nah iya, saya kira perjuangan bersenjata itu yang harus dilanjutkan. Karena kita tahu... Artinya Anda mengajak perang terus berlanjut? Ya memang itu untuk melawan Israel. Karena kita tahu kan mereka melanggar perjanjian juga. Jangankan perjanjian, hukum internasional mereka lawan. Dan ini kan ICJ sendiri sudah menyatakan mereka melakukan genosida. Betul. Nah, itu sebenarnya yang harus dikampanyekan. Menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi agar Israel kapok untuk melakukan hal serupa dan juga menangkap Netanyahu dan Galan untuk diadili sebagai penjahat perang. Pak Reza, catatan Anda kalau misalnya saya kulik pernyataannya Bang Faisal, sebenarnya gencatan senjata ini hanya basa-basi saja karena Israel pun terus memprovokasi Hamas ya untuk menggagalkan gencatan senjata. Komentar Anda Pak Reza? Ya sebenarnya ada satu kekuatan Palestina yang belum digerakkan yakni masyarakat Palestina di seluruh dunia. Hendaknya mereka itu menjadi watchdog atas apa yang terjadi saat ini begitu. Mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang cerdas, tapi tidak terorganisir. Mereka tidak bergerak di media, mereka tidak menjadi opinion maker di mana mereka berada. Jadi selama Palestina tersebut terpecah-pecah, tidak ada pemimpin yang karismatis, yang revolusioner, yang birokrat, yang pragmatis, dan plus masyarakat Palestina yang terpecah-pecah, maka perdamaian di Palestina tidak akan pernah terwujud. Karena Palestina itu hendaknya yang paling mengerti adalah Palestina sendiri. Masyarakat di dunia, OKI, GNB, Selatan-Selatan hanya bisa mendukung mereka. Hendaknya mereka yang menunjukkan komitmen untuk merdeka, untuk bersatu dan berdaulat. Kalau kita menunggu tokoh karismatik lahir itu kan 1 dalam 1000 tahun belum tentu ada Pak Reza. Saya ingat zaman saya kecil cuma ada Yasser Arafat. Itu pun dalam Palestina banyak faksi-faksi gitu kan, perbedaan pendapat. Lalu
Apa yang bisa kita harapkan untuk kemudian mengkoordinir potensi-potensi dalam negeri Palestina sendiri yang terpecah-pecah kemana-mana itu? Baru-baru ini, China sudah berhasil mempertemukan 14 kelompok Palestina yang bersengketa. Termasuk 14 kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang berada di luar negeri. China sudah bisa mengidentifikasi mereka. Cuman masalahnya tidak punya energi dunia untuk mempersatukan mereka. Karena yang terjadi adalah Israel secara sangat sistematis membunuh generasi muda dan kader-kader pemimpin. Tapi bagaimanapun kita juga harus percaya diri bahwa Palestina itu masyarakat yang terbiasa hidup dalam krisis. Esa hilang, dua terbilang. Gugur satu, tumbuh lebih dari satu. Iya, ini juga yang membuat sebenarnya Israel kerepotan ya. Tapi Pak Reza, kalau Anda perhatikan ya, Bang Faisal juga pasti tahu bahwa di logo badge sebelah kanan IDF, Israel Defense Force itu, ada satu peta wilayah yang sebenarnya itu tidak ada Palestina di situ. Artinya Israel sendiri tidak punya niat untuk mengakui ada Palestina, begitu kan? Nah, kalau saya pinjam lagi statementnya Bang Faisal, ya ini perang abadi sebenarnya, gitu. Ya, kalau Israel bermain dengan peta, maka Palestina pun bisa bermain dengan peta begitu. Pada saat Ottoman Empire runtuh, itu Palestina masih ada walaupun mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri maupun kekuatan untuk membangun, dan karena itu berada di wilayah perwalian dari Inggris. Jadi untuk itu ya ide two state solution hendaknya dibangkitkan lagi, tapi walaupun demikian sangat sulit. Karena sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933, maka persyaratan sebuah negara itu adalah batas wilayah. Sekarang batas wilayah Palestina sudah tidak ada lagi, penduduk sudah kocar-kacir, kemudian kemampuan mengelola negeri juga sangat sulit, kemudian juga pengakuan internasional ada. Tapi apalah artinya pengakuan internasional kalau mereka punya banyak kedutaan di dunia, tapi kalau batas mereka itu makin mengecil, penduduk mereka makin sudah dipaksa pindah, dan pemimpin mereka juga tidak mampu mengelola negeri. Jadi selama hal ini terjadi, ini kita berhadapan dengan suatu lingkaran setan yang tidak berujung. Oke, Bang Faisal, artinya persyaratan dasar sebuah negara sulit untuk diwujudkan. Bahkan ada pernyataan dari, mudah-mudahan nanti kita ada fitinya ya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ini kan banyak yang kembali ke Gaza kan, masih ratusan ribu yang belum bisa kembali gitu kan, ya, dan dipersulit. Gimana? Enggak, ini kan pengungsi internal, jadi nggak semua keluar dari Gaza. Oke. Nah, jadi yang dari selatan, yang dari utara ngungsi kan mereka dipersulit untuk kembali ke utara. Itu yang jadi persoalan itu. Itu salah satu yang dipersoalkan oleh Hamas. Nah, ini keuntungan apa yang didapat oleh pihak Israel ketika mereka dipersulit untuk kembali? Yang didapat oleh pihak Israel. Artinya kan Israel bisa mengisolasi orang-orang utara itu yang merupakan salah satu basis Hamas. Utara Gaza itu kan ada berbatasan dengan Israel. Bait Hanun, Jabaliyah, dan Bait Lahia itu mereka bisa mengisolasi itu, menghindar ya, dalam kacamata mereka menghindari jatuhnya makin banyak warga korban sipil, walaupun mereka sebenarnya sudah berperang secara serampangan sedari awal. Iya, saya curiga memang gencatan senjata ini hanya sebenarnya waktu jeda untuk mereka tarik nafas, kemudian mengisi amunisi, kemudian memulai lagi perang tanpa batas. Ya, memang benar, karena kan yang dipaksakan terhadap gencatan senjata ini karena dia melihat sekutu istimewanya ini, negara Zionis ini tidak mampu melawan Hamas 15 bulan. Setelah 15 bulan ya, nggak habis-habis Hamas. Nggak habis-habis, nggak ada yang bisa dibebasin, karena pertukaran sandera pertama kan November 2023. Setelah itu mereka tidak bisa membebaskan sandera, paling ada 6 mayat, itu yang dibebaskan. Terus baru ada pertukaran setelah 19 Januari. Artinya gencatan senjata yang dipaksakan Trump ini untuk kepentingan Israel, menjaga marwahnya Netanyahu agar dia tidak benar-benar terdesak, karena di dalam negeri kan dia sudah terpojok. Tiap hari demo, ratusan ribu, puluhan ribu. Kasus korupsinya juga banyak kan? Kasus korupsi. Cuma yang ingin saya tekankan, kenapa Trump menyelamatkan muka Netanyahu? Ya karena Trump itu pembela sejati Israel. Siapapun Perdana Menterinya, Trump akan melakukan hal serupa. Dia akan berada di belakangnya Nah, ini maksud saya, Trump ini menjadi role model buat para pemimpin negara Muslim, OKI ataupun para pemimpin di Liga Arab. Artinya kalau mau bela orang yang kita katakan sahabat, kan Indonesia atau OKI selalu bilang bahwa Palestina itu adalah jantung politik luar negeri kita, sahabat kita yang harus kita bela. Tapi mana pembelaan yang realnya? Konkretnya maksudnya nggak ada? Nggak ada konkretnya. Ketika KTT OKI dengan Liga Arab di Riyadh tahun lalu, itu kan usulan Iran adalah melakukan blokade minyak, embargo minyak, terus memutuskan hubungan diplomatik dan dagang dengan
Israel. Kemudian juga mengirimkan persenjataan agar mereka bisa terus berperang. Karena kan butuh logistik perang kan untuk itu. Itu nggak ada yang diterima. Hanya kecaman. 13 negara muslim aja termasuk Turki yang presidennya sekarang datang. Itu nggak berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Hari ini mendarat ini jam 6 sore rencananya. Artinya ya mereka cuma retorika dan mereka bersifat reaktif. Termasuk Indonesia maksudnya? Ya termasuk Indonesia. Coba kita lihat ketika bukannya Pak Prabowo sudah lantang sekali suaranya soal Palestina. Tapi ketika ada gencatan senjata dia lupa dengan komitmennya mengevakuasi 1.000 pasien. Sekarang gencatan senjata terancam bubar kan? Nah, itu kan itu salah satunya. Kalau memang udah komitmen ya ketika gencatan senjata itu kan orang-orang luka udah mulai boleh keluar dari Gaza. Oke, Pak Reza, di tataran diplomasi ini memang penting ya, narasi, statement, pernyataan, mengutuk dan sebagainya. Tapi bentuk konkret dukungan sebuah negara, Indonesia atau negara-negara Timur Tengah terhadap perjuangan Palestina dan rakyat di Gaza itu seharusnya seperti apa yang bisa dibaca dunia internasional sebagai sebuah desakan atas Israel gitu? Tadi Bang Faisal sudah menyatakan ya, KTT yang terakhir, KTT istimewa OKI dan Liga Arab di Riyadh ya, itu sudah jelas sekali itu menyatakan bahwa Indonesia beserta 7 negara lainnya itu harus diharapkan mampu menggunakan segala daya upaya untuk mengupayakan penyelesaian krisis di Palestina dan juga krisis di Timur Tengah yang lain. Cuman untuk kesekian kalinya begitu kan, KTT semacam ini sangat bertamburan dengan kata-kata mutiara begitu. Pada saat yang sama Amerika Serikat terus menggalang North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dan kita di Liga Arab, di OKI dan juga di banyak selatan-selatan juga punya NATO, yakni no action talk only. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Iya, memang masih mending kata-kata mutiara Pak Reza. Kalau KTT-nya isinya pantun nanti cuma jawabnya cakep-cakep doang gitu kan. Artinya Anda melihat sampai hari ini belum ada satu negara pun yang memberikan dukungan konkret selain diplomasi luar negeri begitu. Ya tentunya kan harus bertahap ya. Di antara negara-negara OKI, GNB, dan selatan-selatan itu, hendaknya ada job description dan job specification. Sehingga ide-ide pembangunan itu tidak berasal dari Israel maupun Amerika Serikat. Jadi kita harusnya berpikir bagaimana roadmap untuk sebuah Palestina yang merdeka misalnya. Kemudian juga roadmap itu juga memuat kata-kata kunci seperti siapa yang bertanggung jawab masalah kesehatan, bertanggung jawab masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah sumber daya manusia, dan juga masalah keamanan Palestina di masa depan. Itu saya perhatikan di kalangan kita belum ada yang berbicara itu begitu. Jadi selama kita ini tidak punya ide yang spesifik, tidak punya aturan main, maka untuk sekian kalinya ide-ide ke depan itu selalu dibuatnya oleh Pentagon, oleh White House, dan juga oleh Tel Aviv. Jadi urutan-urutan pikirnya itu kan thought, words, action, habit, character, baru destiny. Destiny itu panjang gitu, tapi kan pertama thought. Sesama negara-negara di dunia, terutama OKI, GNB, selatan-selatan itu hendaknya punya pikiran yang sama begitu, bahwa kemerdekaan itu adalah nyata dan harus diupayakan. Terus words, kata-kata kunci kemerdekaan, kata kunci kedaulatan, kata kunci Palestina yang berdaulat itu hendaknya masuk ke dalam kata-kata dalam dokumen-dokumen diplomatik, entah itu bilateral, regional maupun global. Terus selanjutnya adalah action. Action itu pelan-pelan. Jadi nggak usah berpikir bombastis, tapi ada hal-hal nyata yang diupayakan di bidang kesehatan, di bidang rekonstruksi, di bidang pemberdayaan manusia. Kemudian setelah thought, words, action, baru habit. Sehingga kalau dunia melihat bahwa negara-negara kecil di dunia, negara-negara besar di dunia yang berafiliasi dengan selatan-selatan itu punya ide-ide yang konkret, dan ujung-ujungnya mereka berpikir ide-ide ini adalah lebih bagus daripada ide-ide yang dibuat oleh Tel Aviv maupun Washington. Untuk itu kita juga harus berpikir ke depan. Misalnya janganlah kebijakan-kebijakan strategis dunia ini dipaksakan harus dibuat di Amerika Serikat. Tidak, PBB betul di Amerika Serikat, tapi di luar Amerika Serikat banyak sekali organisasi regional yang punya kemampuan untuk itu. Maka secara pelan-pelan kita pretelinlah PBB. Kalau bisa kita rombak seperti ide Bung Karno, pada saatnya sama. KTT yang kita lakukan di berbagai belahan bumi itu hendaknya menjadi referensi bagi negara-negara di dunia yang selama ini bersikap konstruktif di Majelis Umum PBB untuk membangun ide-ide sehingga
keputusan-keputusan strategis itu dibuat di luar Washington, di luar New York, tapi ujung-ujungnya nanti ketok palunya di gedung PBB itu sendiri. Ya, baik. Pak Reza dan Pak Faisal, kita rehat sejenak. Itu keinginan kita, tapi Amerika pasti khawatir kehilangan pengaruh di mana-mana kan? Oke, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.